semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Proses Audit Kinerja dengan anggota kelompok yang pertama ada Angel Mokodompis, Jessica Kumbongan, dan Javia Ansyar Due. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasannya. Pengertian dari audit kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat 2, audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan audit. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selanjutnya ada jenis-jenis audit dalam sektor publik. Nah, secara umum ada 3 jenis audit, yaitu yang pertama ada audit keuangan. Nah, audit keuangan ini adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat, serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua, ada audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini adalah audit yang memeriksa bahwa pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Nah, yang terakhir ada audit kinerja. Audit kinerja ini merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Selanjutnya ada tahap-tahap audit. Yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan. Yang kedua, tahap audit. Yang ketiga, tahap laporan. Dan yang terakhir, tahap follow up. Nah, selanjutnya ada prinsip audit kinerja. Prinsip audit kinerja memiliki hubungan antara input, output, proses, dan outcome. Di antaranya, yang pertama input. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya alam, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang kedua, output. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang disarankan atau berikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input. Yang ketiga, proses. Nah, proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir, outcome. Nah, outcome ini adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output. Nah, selanjutnya ada metodologi audit kinerja, terdiri dari 3 tahap, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Pada tahap perencanaan, auditor memahami dan mengidentifikasi objek entitas yang diaudit, memahami SPI auditan, menentukan tujuan, lingkup, dan kriteria audit, serta menentukan jenis bukti dan prosedur audit. Pada tahap pelaksanaan, auditor memperoleh, mengumpulkan, dan menguji data, menyusun dan menyampaikan temuan audit. Nah, pada tahap komunikasi hasil audit, auditor akan menyusun dan menyampaikan temuan audit dengan menggunakan laporan hasil audit atau LHA kepada entitas. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan audit kinerja. Adapun pelaksanaan kegiatan audit kinerja, terdapat 4 tahap yang perlu dilaksanakan oleh auditor, yaitu yang pertama, perolehan dan pengujian data untuk mencapai tujuan audit. Yang kedua, penyusunan dan pengkomunikasian konsep temuan audit dengan auditan. Yang ketiga, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit. Untuk hal ini bersifat opsional.
Dan yang keempat ada penyampaian temuan audit. Bukti audit bisa didapatkan oleh auditor dengan menggunakan teknik sampling yang mewakili populasi data dalam yang diaudit. Nah, dalam sampling ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada statistical sampling. Nah, statistical sampling ini dia adalah sampling dengan penerapan aturan matematika, di mana auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur resiko sampling pada saat perencanaan sampel dan mengevaluasi hasil. Yang kedua ada non-statistical sampling. Nah, non-statistical sampling ini adalah pendekatan yang digunakan di mana auditor menggunakan pengetahuan dan pengalamannya dalam menentukan ukuran sampel yang dipilih. Dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan pertimbangan. Metode ini sendiri biasanya sering disebut dengan judgment sampling. Adapun bukti-bukti yang didapat bisa berupa bentuk fisik, testimoni, dokumen, dan analisis. Baiklah, kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, ada proses audit kinerja adalah suatu kegiatan penting yang membantu organisasi memastikan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas operasional. Yang kedua, ada audit kinerja mengidentifikasi masalah, menemukan peluang perbaikan, dan meningkatkan tata kelola serta akuntabilitas organisasi. Yang terakhir adalah melalui audit kinerja. Organisasi dapat memperbaiki kinerjanya, memenuhi harapan pemangku kepentingan, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.